Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal penting. Silakan. Jepang telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Koizumi. Dengan cara apa Jepang menyatakan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu hanya dapat dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan sesuai dengan cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bu. Tetapi kita harus tetap menyegerakan dan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bu. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal 14 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami undur diri. Terima kasih, Terauci. Baiklah, hati-hati jalan. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. Kabar ini harus saya sampaikan kepada golongan muda. He was met by Lieutenant General Eichelberger. Hei, apakah kalian sudah mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu? Kita harus cepat-cepat mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan ini diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu, Sobat? Karena PPKI itu merupakan badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada ikut campur tangan Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Lalu siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Lah, Bung Karno kan sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Lalu permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu Kalau perlu apa? Kita harus bicara baik-baik dong, Wis, sama beliau. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita harus segera menemui. Betul. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Ada apa, Syaril? Ada yang ingin saya sampaikan. Ini sangat penting. Oh, silakan duduk. Ada masalah apa? Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan, tetapi bukan lagi melalui PPKI, seperti yang telah disarankan oleh Jepang, agar kemerdekaan Indonesia bukan dianggap sebagai buatan oleh Jepang? Apa benar itu, Syaril? Apa kita harus memanfaatkan kesempatan ini? Tapi siapa yang akan memproklamasikannya? Saya pikir Bung Karno orang yang pantas untuk melakukan itu. Tapi apakah Bung Karno menyetujuinya? Secara Bung Karno adalah ketua PPKI. Kalau begitu, sekarang kita harus menemui beliau. Baiklah, ayo. Silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah kepada sekutu, dan kami meminta kepada Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Kita jangan dulu percaya dengan berita itu. Kita harus benar-benar memastikan tentang berita itu. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Tapi saya pastikan bahwa berita itu benar, Bung. Tentu saya akan senang jika berita itu benar adanya. Benar kata Bung Karno, kita harus tetap waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Itulah yang saya pikirkan. Kita harus benar-benar memikirkan semua ini sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Baiklah, mungkin Bung Karno lebih tahu apa yang terbaik untuk masa depan rakyat. Bagaimana keputusannya, Bung? Kami berdua belum mengambil keputusan karena berita itu belum pasti benar adanya. Kami sangat yakin, Bung, bahwa seluruh pemuda Indonesia telah mengetahui berita itu. Bukankah ini kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kami berdua sangat senang mendengar berita itu, tapi kita harus memikirkannya secara matang. Kami, barisan para pemuda, ingin secepatnya kemerdekaan dilaksanakan. Kami rindu kebebasan. Sekarang malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika malam ini Bung Karno tidak menyampaikan pengumuman, maka esok hari akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga.
Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha kembali untuk menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara-saudara sanggup dan siap untuk memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri, mengapa meminta Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan itu? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan oleh Jepang kepada kita sebagai hadiah? Walaupun Jepang sendiri telah takluk dan menyerah, mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu negara? Kekuatan yang segelintir ini tidak akan cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan negara setelah diproklamasikan? Saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Saya harus berunding dengan para tokoh lainnya. Usulan dari rekan-rekan sekalian tidak dapat saya terima, karena menurut saya tindakan tersebut kurang perhitungan serta dapat menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda. Revolusi berada di tangan kita sekarang, Bung. Maka dari itu, kami memerintahkan Bung untuk segera merevolusi malam ini. Kalau tidak, lalu apa? Yang terpenting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Begini, Bung. Mengapa justru diambil pada tanggal 17? Kenapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya seorang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 lebih memberikan harapan kepadaku? Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang paling baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita berada di bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok adalah hari Jumat. Jumat itu Jumat Legi. Jumat yang berbahagia. Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian tanggal 17 bukanlah buatan manusia. Saya memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Cudanco Subino, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sikap dari Maida tentunya memberi kesan aneh bagi orang-orang Indonesia itu, karena perwira Angkatan Laut ini selalu berhubungan dengan rakyat Indonesia. Sebagai seorang perwira Angkatan Laut yang telah melihat lebih banyak dunia ini dari rata-rata seorang perwira Angkatan Darat, ia mempunyai pandangan yang lebih tepat tentang keadaan dari orang-orang militer yang agak sempit pikirannya. Ia dapat berbicara dalam beberapa bahasa. Ia adalah pejabat yang bertanggung jawab atas Bukanfu di Batavia, kantor pembelian Angkatan Laut di Indonesia. Ia tidak khusus memberi batasi diri hanya pada tugas-tugas militernya saja, tetapi agar dirinya dapat terbiasa dengan suasana di Jawa. Ia membentuk suatu kantor penerangan bagi dirinya di tempat yang sama yang pimpinannya dipercayakan kepadaku. Melalui kantor inilah yang menuntut biaya yang tidak sedikit baginya. Ia mendapatkan pengertian tentang masalah-masalah di Jawa lebih baik dari yang didapatkannya dari buletin-buletin resmi Angkatan Darat. Terlebih-lebih,
ia memberanikan diri untuk mendirikan asrama-asrama bagi nasionalis-nasionalis muda Indonesia. Pemimpin-pemimpin terkemuka diperbantukan sebagai guru-guru untuk mengajar di asrama itu. Doktrin-doktrin yang agak radikal dipropagandakan. Lebih lincah dari orang-orang militer, ia berhasil mengambil hati dari banyak nasionalis yang tahu pasti bahwa keluhan-keluhan dan keberatan-keberatan mereka selalu bisa dinyatakan kepada Maida. Sikap Maida seperti inilah yang memberikan keleluasan kepada para tokoh nasionalis untuk melakukan aktivitas yang maha penting bagi masa depan bangsanya. Karena Jepang sudah menyatakan menyerah kepada tentara sekutu, maka berlaku ketentuan. Tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo. Tentara Jepang diharuskan tunduk kepada tentara sekutu. Berdasarkan garis kebijakan itu, saya melarang Soekarno-Hatta mengadakan rapat TPKI dalam rangka persiapan proklamasi kemerdekaan. Melihat kenyataan ini, saya menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya lagi membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan Jepang. Mereka hanya ingin Jepang tidak menghalang-halangi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Menurut saya, kalimat pertama hanyalah merupakan pernyataan dari kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Menurut saya perlu ditambahkan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Silakan masuk. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita merumuskan satu teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang ini? Kalian tenang saja, saya pastikan jika kalian berada di rumah saya, kalian akan aman. Di mana kita akan menyusun naskah proklamasi tersebut? Silakan kalian berunding di ruang makan saya. Terima kasih Pak Perwira. Silakan kalian berunding di sini, saya istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, silakan. Pada saat saya membuka pertemuan dini hari itu dengan beberapa patah kata, keadaan yang mendesak telah memaksa kita untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harap saudara-saudara dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Saya menyarankan akan bersama-sama menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Saya tidak setuju kalau tokoh-tokoh golongan tua yang disebutnya budak-budak Jepang ikut menandatangani naskah proklamasi. Persoalan timbul mengenai bagaimana proklamasi itu harus diumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan ke seluruh pelosok dunia, di mana dan dengan bagaimana cara hal ini harus diselenggarakan. Saya menolak saran Soekarni. Lebih baik dilakukan di kediaman saya, di Pegangsaan Timur. Pekarangan rumah cukup luas untuk ratusan orang. Untuk apa kita harus memancing insiden? Lapangan Ikada adalah lapangan umum, suatu rapat umum, tanpa diatur sebelumnya dengan penguasaan-penguasaan militer. Mungkin akan menimbulkan salah paham, suatu bentrokan kekerasan antar rakyat, dan penguasa militer yang akan membuarkan rapat umum tersebut. Mungkin akan terjadi. Karena itu, saya minta saudara sekalian untuk hadir di Pegangsaan Timur 56 sekitar pukul 10 pagi. Saya sudah sempat berpesan kepada para pemuda yang bekerja di tempat pers dan tempat berita untuk menyiarkan dan menyebarkan teks proklamasi dan memperbanyaknya dan menyebarkannya ke seluruh negeri. Tuan Wilopo, saya perintahkan kamu untuk mempersiapkan peralatan seperti mikrofon dan beberapa pengeras suara. Suhud, saya perintahkan kepadamu untuk mempersiapkan satu tiang bendera. Siap, laksanakan. Alhamdulillah, semua sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu, sudah menemaniku di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya ya, apakah kalian sudah mempersiapkan bagaimana kemerdekaan besok akan berlangsung? Sudah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana?
Ya ampun, ayah lupa. Bagaimana kalau ibu saja menjahitkannya? Tapi ya, ibu hanya mempunyai kain merah dan putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Jahitlah bendera itu dengan sederhana. Setidaknya kita sudah mempersiapkannya. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan nasional itu ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi, pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air. Kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekata-sekata sependapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan bulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.
Suhud, Latif, kalian kesini. Jaga baik-baik bendera ini dan kibarkan untuk pertama kalinya untuk menandai kemerdekaan Indonesia. Siap. Dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang Batang leher. Apakah kita harus menunggu Jepang memberikan kemerdekaan itu kepada kita sebagai hadiah? Walaupun Jepang sendiri telah menyerah dan telah terkuak dari perang. Assalamualaikum. Belum dong dia Ya Allah. Tapi Kenapa dia? Action. Belum, eh. Mulai. Belum. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar, Bu. Terima kasih sudah menemaniku di saat-saat ini. Oh, yang buat foto Enggak kok. Bulan 1991 1945 woi.
Oh, 1945. Kok tidak tulis kemudian? Sebelum Dilan aku lah. Jangan.